Bapak-bapak, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menghidupkan waktu istimewa ba'da subuh sampai dengan terbit matahari, dengan kita awali subuh berjamaah zikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan waktu untuk kita semua, amin ya rabbal. Ada ulama pernah ditanya ya, begini nanyanya tuh, salah seorang kepada ulama, wahai guru, coba saya minta wiridan, minta zikiran, zikir-zikiran yang membuat waktu-waktu saya berkah. Orang banyak nih hidup waktunya ya Allah hambur-hambur gitu aja, di luar ibadah, namanya nggak berkah, buang-buang umur panjang hidup di dunia tapi nggak ada berkahnya. Orang-orang dulu sampai begitu, dia pengen waktu-waktunya berkah sampai dia pengen minta wiridan, minta zikiran. Saya minta berkah, minta zikiran, wiridan. Kata ulama, waktu berkah itu nggak perlu wiridan, nggak perlu pakai zikiran. Jadi waktu yang berkah itu adalah di saat kamu istiqomah, itu berkah. Jadi kalau kita bisa mengistiqomahkan waktu kita, mengatur jadwal kita, kapan kita ibadah, kapan kita cari nafkah, kapan kita waktunya ya tidur, makan, diatur itu waktu, maka itu akan ada namanya keberkahan waktu. Kayak contoh nih Sabtu subuh ya, ini Sabtu subuh udah berkah nih, jangan diganggu-ganggu lagi sama kegiatan lain, istiqomah aja udah. Kalau kita istiqomah nih Sabtu pagi nih berjamaah, pokoknya jadwalnya kalau Sabtu pagi subuhnya harus berjamaah gitu. Yang apa? Mau ngaji, udah jangan ganti-ganti. Maka subuh itu tuh sampai terbit matahari itu namanya berkah, kan udah istiqomah. Mau ada kesibukan ini, kesibukan ini, dia akan cari lain. Hari lain aja deh, jangan hari Sabtu pagi, Minggu dah. Gitu ya. Nah itu namanya istiqomah. Ada pengajian di sini malam Senin, udah dah, malam Senin nggak diganggu gugat dah. Maghrib berjamaah malam Senin, ikut ngaji sampai dengan Isya, nggak boleh ganggu. Ada kegiatan-kegiatan lain, ntar dulu dah, ini dulu. Saya pengen belajar istiqomah karena apa? Karena pengen punya waktu itu berkah. Kalau orang-orang dulu kan bukan cuman subuh sampai terbit matahari, maghrib sampai Isya berkah. Orang-orang soleh zaman dulu 24 jam berkah waktunya. Kalau kita baca kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdus Somad Falembani itu memberikan program waktu, ya, iya, ada program waktu biar berkah, biar istiqomah. Dimulai dari bangun tidur, jam berapa bangun tidurnya harus istiqomah, bangun tidur harus istiqomah. Itu pengaruh itu, bangun tidur istiqomah, wah berkah. Pokoknya saya bangun wajib jam 4. Nah, cakep dah tuh. Jangan 4:30, apalagi 4:30. 4:30 juga jangan. Jam 4 saya bangun. Nah, ini isi koma bangun aja tuh. Gitu. Kayak orang minum obat. Orang minum obat. Itu kalau istiqomah beda sama yang kagak. Bener nggak? Pengaruhnya gitu. Minum obat sehari 3 kali. Pagi, siang, sore, pagi, siang. Coba dia sekali-kali nggak istiqomah, apalagi orang sakit paru-paru nggak istiqomah, ulang lagi dari awal, bener nggak? Nah itu keberkahan.
Wah, kalau orang dulu bangunnya aja udah istiqomah ya, nggak mau bangun lebih dari jam 4. Jam 4. Subuhnya sekarang misalnya jam 5 kurang seperempat misalnya. Tuh waktu buat setengah jam buat hubungan sama Allah aja, hubungan sama Allah. Ya Allah, Pak, ya orang-orang kayak kita ini sebenarnya ya udahlah, ya Allah, jam setengah jam itu buat Allah kita istiqomain, apresiasikan waktu, ya, berikan waktu kita setengah jam untuk Allah di saat setengah jam sebelum subuh. Makanya bangun jam 4, kamar mandi dah bersih-bersih 10 sampai 15 menit, dah sisanya setengah jam buat tempat bagi sholat, bagi zikir, bagi nangis, bagi curhat, bagi waktu kita buat curhat, buat zikir, buat sholat, buat ngadu sama Allah. Udah kita ngadunya sama Allah aja dah, pengen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pengen nyembahnya Allah aja dah, minta tolong sama curhat. Maka itu waktu menjadi barakah ya. Tapi kalau dalam kitab ini itu salikin itu ya, bangun tidur jam 4, sholat malam meskipun cuma 2 rakaat, wah ntar di kuburannya jadi terang. Sholat malam tuh bikin nur, bikin cahaya di kuburan kita. Sholat 2 rakaat yang cakep, yang asyik, yang lezat, yang enak, yang syahdu. Ya Allah, yang nggak ada orang tuh kita cakepin sembahyang kita. Kalau ada orang main kita cakepin, ria namanya. Iya, gal-galan dewek mengebut di rumah, giliran depan orang bagus-bagusin, cakep-cakepin. Nah, jangan. Coba bikin sekali-kali yang orang kagak lihat, sembahyang kita khusyuk, sembahyang kita lezat, sembahyang kita asyik, sembahyang kita resapi, kita hayatin, kita resapi, kita cakepin buat Allah Ta'ala. Wah, istiqomah tuh. Istiqomah biar berkah waktu kita. Ntar datang azan subuh, jangan lupa tuh, kalau azan berkumandang jawab, ucapkan seperti muadzin menjawab berkumandang azan. Biasanya Pak, azan itu jangan sampai lupa tuh dijawab ya. Kan jangan dibiasain ya, ngobrol pas azan jangan dibiasain. Jadi semua kesibukan stop. Ketika azan sedang berkumandang, stop dulu. Sebenarnya sih begitu adabnya, akhlaknya mukmin ketika mendengar azan ini. Azan kan dalam Al-Quran, waman ahsanu minallahi qaulan mimman da'a ilallah. Nggak ada ucapan yang terindah daripada selain ucapan orang yang ngajak ke Allah. Umum sih, tapi termasuk azan. Termasuk azan orang yang mengajak kepada Allah. Ya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Pas asyhadu an la ilaha illallah, bilang sama Allah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas dengar asyhadu anna Muhammadar, Nabi Muhammad disebut tuh. Asyhadu anna Muhammadar. Wajib ya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar nama Nabi disebut solawat Pak. Asyhadu anna Muhammadar, Allahumma sholli alaihi wasallam Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Kecup ke mata kita ya, biar terang, biar selamat dari kebutaan ya. Gitu ya. Ijazah dari saya, ijazah musalsal nih, ijazahnya musalsal. Saya dapat dari guru Syekh Zakwan ya, di sana daerah Pasar Minggu ya. Putra daripada Syekh Abdul Hamid. Beliau di Mekah pesantrennya di Syekh Yasin Al-Fadani ya, mendapatkan ijazah dari gurunya. Kau dengar nama Nabi Muhammad pas azan solawat, asyhadu anna Muhammadar Allahumma sholli alaihi wasallam Allahumma. Ini nih jempol sama jari dikecup.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dulu Nabi pernah begitu ngajar ke Sayyidina Ali, terus ke bawah sampai ke tabiin, terus sampai ke guru-guru. Itu namanya musalsal, sambung menyambung tuh periwayatan hadisnya begitu ya. Jawab adzan. Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu menjawabnya dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kadang kita lupa ya, azan berkumandang kita nggak jawab. Itu yang kadang-kadang membuat hati kita memang kurang terkait sama Allah begitu. Hati kita ini, aduh, kurang nyambung, kurang connect sama Allah, sehingga panggilan azan bersaut-sautan dari masjid ke masjid, musola-musola, kita nggak terajak untuk ikut terlibat menjawab itu. Itu seharusnya kita nangis ya Pak. Ya Allah, kenapa nih nggak ada hubungan sama Allah? Nah itu, ya Allah. Nah, habis azan jangan lupa tuh, saya sering ingetin ya, baca doa azan, sebab doa setelah azan sebelum iqamat mustajab, tidak ditolak. Ad-doa bainal adzaini la yurad, kata Nabi. Doa antara azan sama qomat itu tidak ditolak, diterima. Doa azan ya, doa khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qaimah ati. Nah, artinya ini kita minta kepada Allah, ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah ya wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqama mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful ya rabbal alamin. Baca Pak yang habaib ajarkan ya, Rabbi firli wali walidayya 5 kali. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli, ya Allah ampunin saya, ibu bapak saya, Allahumma firli, Rabbi firli, udah ya, Rabbi firli, udah 5 kali. Baru warhamhuma kama rabbayani shaghira, tambahin waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina al ahya minhum. Tambahin lagi yang 2 caping cakep yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah antara azan qomat apa? Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Baru itu berangkat masjid, atau kalau udah di masjid ya langsung dah berarti sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Kalau bagusnya sih sholat sunnah fajar bagusnya di rumah ya. Jadi kalau sholat sunnah tuh bagusnya di rumah. Jadi sholat wajib baru di masjid. Kalau sholat sunnah bagusnya di rumah. Tapi karena kondisi waktu nggak memungkinkan, nggak apa-apa di masjid. Ya, biasanya kalau yang jeda waktunya lama itu biasanya bisa di rumah. Misalnya jeda waktunya antara azan subuh sampai qomat 15 menit bisa ya, tapi kadang-kadang 5 menit 10 menit udah qomat, ya udah di mana, di sini di masjid nggak apa-apa. Lanjut ya, habis sholat sunnah subuh fajar tuh kadang-kadang belum qomat ya, masih ada sewaktu. Apaan tuh wiridan yang kita baca? Ada itu bacaannya Pak, qobliyah subuh sama iqamat, jarak yang masih kosong ada yang dianjurkan kita isi. Di antaranya membaca tasbih sambil istighfar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullah. Itu ada hadisnya ya. Namanya disebut sunnah matrukah. Sunnah matrukah, sunnah tapi udah ditinggalin orang itu. Jarang orang baca itu, jarang. Di pesantrennya kadang-kadang jarang yang baca. Kalau pesantren yang masih ada hubungannya dengan Hadramaut baca itu. Kita di kampung-kampung jarang yang baca. Sebenarnya baca dulu tuh
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah itu kalau ada orang ngamalin gituan ketika orang udah nggak baca, ini berarti namanya kan sunnah matrukah. Sunnah ini tapi ditinggalin sama orang, kita hidupin, kita yang ngamalin dah. Ini masuk nih orang man ahya sunnati. Siapa orang yang menghidupkan satu sunnahku, bukan semua sunnah tapi satu aja. Yang orang udah kagak ngamalin, kita yang ngamalin. Berarti dia ngidupin sunnahku, kana ma'iya fil jannah. Maka orang itu akan bareng bersamaku di surga. Ya, satu sunnah Pak. Yang orang udah kagak ngamalin, orang udah ninggalin, kita ngidupin. Itu jaminannya akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Wah, barang mahal nih. Barang mahal apa tuh? Barang mahal kalau orang bisa bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya Allah, barang Nabi Muhammad. Kalau kata sahabat, apalah arti sorga tanpa barang sama Nabi Muhammad? Wah, neraka. Wah, sahabat begitu. Surga kan gambarannya nikmat, negeri terindah, negeri yang ternyaman, selamat dari neraka, pasti surga. Tapi kalau nggak bareng Nabi Muhammad, buat mereka nggak asik. Visi misi mereka itu pengen bareng bersama Nabi Muhammad. Kita orang terakhir hidup, Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu nggak ikut berjuang jihad, nggak ketemu Nabi. Tapi kalau ada sunnah Nabi yang kita hidupin, wah. Kana ma'ya fil jannah, akan bareng bersama Nabi di surga. Seperti itu tuh orang yang barakah, waktunya istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah untuk kita semua ya, bisa kita mengisi waktu-waktu kita Pak, pakai jadwal gitu ya, pakai program. Jam 9 duha, udah jangan diganggu gugat. Nah pokoknya jam 9 gua duha nih, mau ada tamu penting juga ntar dulu dah gitu. Emang gangguan kita kadang-kadang begitu. Jam 9 udah istiqomah, 2 ada tamu ngajak mancing, friend udah ya aturan malaikat bawain duit jadi kagak jadi, ya enggak. Ini orang udah istiqomah, udah 40 hari duhanya jam 9 bro. Kata malaikat, gue pengen anterin duit nih. Anterin malaikat, kata Allah, anterin. Begitu orang kagak ada, kagak dua, orang kemana sih? Mancing, ya udah girang mati, udah nggak usah, ya pulang. Itu kan nggak enaknya, pahitnya begitu. Kan ada ceritanya itu, ada, bukan cuma sekedar dongeng bohong, ada ceritanya. Cerita tentang bersiul ya, bersiul itu bersiul maaf makro ya bersiul. Tuh mulut kita nih ngeluarin suara kayak burung apa gitu. Iya itu ada ceritanya. Dulu ada petani, ya punya namanya petani, hidupnya kan pasti sederhana ya. Sederhana petani mah, dia pengen sukses tiap hari itu dia. Kalau istirahat lagi macul gitu, sambil istirahat di gubungnya dia zikir yang ngapain gitu. Tiba-tiba begitu malaikat mau turunin rezeki dari Allah tuh ya, tiba-tiba si petani itu lagi bersiul di saungnya, kata malaikat, buset udah girang, udah gendang mati itu bersiul, udah kita balik lagi udah jadi gitu. Nah jadi ada beberapa hal gara-gara nggak istiqomah, aturan turun di saat itu gitu. Jadi gagal ya Allah, harus mundur lagi dari awal gitu ya. Makanya perlunya kita istiqomah. Contoh yang lebih konkret, orang yang punya penyakit paru-paru itu biasanya berobat 6 bulan. Kan kudu istiqomah tuh. Sekali aja dia kosong, ulang lagi dari awal. Itu seberapa miniatur amaliyah agama kita dalam beristiqomah. Begitulah istiqomah khasiatnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin. Mari sama-sama kita baca Fatihah dengan niat istiqomah. Allah kasih taufik kepada kita. Allah mudahkan urusan kita, terlebih urusan agama kita. Biar Allah gampangin kita bangun malam. Allah gampangin kita baca Quran. Allah gampangin kita hadir pengajian. Allah gampangin kita bergaul kumpul sama ulama-ulama, orang-orang soleh, agar kita semua berbahagia dunia wal akhirah. Bihadin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik fi auladina wa la tadurrahum fikhum li ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.